Tahu nggak, sebelum Captain Tsubasa jadi anime legendaris, ada versi Tsubasa yang beda banget sama yang kita tahu sekarang. Jadi gini bro, manga Tsubasa pertama kali diserialisasikan pada tahun 1981, tapi sebelum itu, ada manga one shot yang menjadi cikal bakal Captain Tsubasa pada tahun 1980-an. Saat itu, sang mangaka baru berusia 19 tahun. Ada beberapa perbedaan yang lumayan mencolok dari manga versi one shot dengan manga versi regulernya. Pada video kali ini, kami akan menceritakan tentang manga one shot tersebut. Pada panel awal, kita akan diperkenalkan oleh dua orang penting pada manga ini, yaitu Tsubasa Taro dan rivalnya, yaitu Wakabayashi Genzo. Iya, benar, Tsubasa Taro, bukan Tsubasa Ozora atau Misaki Taro. Pertandingan final SMP antara Nankatsu melawan Shutetsu pun berlangsung. Tsubasa menggiring bola sendirian menuju pertahanan Shutetsu di tengah hujan yang sangat deras. Di lain sisi, ada Wakabayashi, kiper jenius yang digadang-gadang akan menjadi kiper masa depan negara Jepang. Pada kejuaraan ini, diceritakan bahwa Wakabayashi sedang dalam kondisi prima dan juga dia belum pernah kebobolan sama sekali. Dan Wakabayashi diceritakan tidak pernah kebobolan oleh tendangan dari luar kotak penalti. Tsubasa berhasil melewati pemain belakang terakhir Shutetsu, sehingga ia sekarang ada di dalam kotak penalti. Tsubasa langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan Wakabayashi. Wakabayashi lalu maju ke depan ke arah Tsubasa. Dia mencoba mempersempit jangkauan area tendangan Tsubasa. Lalu dimulailah flashback. Dikisahkan pada babak penyisihan kejuaraan SMP, Tsubasa berhasil membuat gol dan membuat Nankatsu menang dengan skor 3-1. Di panel tersebut juga ada Ishizaki, lalu ada pelatih Nankatsu dan juga ada manajer Nankatsu yang bernama Aki Yamazaki. Ternyata, Aki adalah teman masa kecilnya Tsubasa. Lalu ada suara yang mengajak ngobrol Tsubasa. Dia adalah teman masa kecilnya Tsubasa part 2, yaitu Genzo Wakabayashi. Ishizaki dengan entengnya bilang kalau Wakabayashi itu idiot, lalu dibalas dengan Wakabayashi dengan ngatain Ishizaki itu mirip monkey. Sontak Ishizaki kesal dan memperkenalkan diri sebagai penyelamat Nankatsu. Wakabayashi datang hanya untuk melihat kekuatan Nankatsu, tapi setelah melihatnya, dia berpikir kalau tim ini bukanlah tim yang sulit dikalahkan. Ishizaki baru tahu bahwa Tsubasa dan Wakabayashi adalah teman dekat ketika kecil. Menurut Ishizaki, mereka berdua adalah rival. Tapi sayangnya, Tsubasa tidak menganggapnya seperti itu. Karena ketika SD, mereka sama-sama ikut seleksi untuk masuk tim sepak bola yang bernama Kickers. Karena Genzo memang mempunyai skill yang mumpuni, dia langsung lolos seleksi dan langsung menjadi pemain inti. Sementara Tsubasa tidak lolos, dia berpindah-pindah tim dan selalu kalah oleh Wakabayashi. Bahkan pernah kalah dengan skor yang mencolok banget. Tsubasa juga mengatakan bahwa Wakabayashi tidak pernah kebobolan dari luar kotak penalti. Tsubasa juga menceritakan bahwa menghadapi Wakabayashi itu seperti menghadapi tembok besar. Lalu Tsubasa menganggap kalau mustahil baginya untuk mengalahkan Genzo saat ini. Lalu panel beralih ke semifinal turnamen, di mana Shutetsu dan Nankatsu tinggal selangkah lagi untuk bertemu di final turnamen ini. Scene berganti ke pertandingan semifinal Nankatsu melawan Kawazoe. Ishizaki terlihat sedang mengatur pola penyerangan. Lalu Aki bertanya kepada pelatih, kenapa dia memilih Tsubasa menjadi kapten tim ini. Jawabannya sangat sederhana, karena Tsubasa lah yang terbaik di tim ini. Aki membenarkan hal itu, tapi menurutnya Tsubasa dari dulu itu terlalu baik, dan dia tidak ingin merepotkan orang-orang. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Lalu Ishizaki berteriak bahwa Tsubasa adalah kapten, dia seharusnya mengatur pemain lainnya. Lalu juga Ishizaki berkata bahwa Tsubasa adalah kapten yang tidak bisa diandalkan. Aki datang dari belakang dan menyuruh Tsubasa mencetak gol di babak kedua. Akhirnya babak kedua pun berlanjut. Menurut Aki, Tsubasa terlalu baik, makanya kenapa dia tidak termotivasi dan tidak mempunyai ambisi yang tinggi untuk menang. Hal ini juga berlaku ketika Tsubasa menghadapi Wakabayashi. Tsubasa selalu saja bilang kalau dia nggak akan pernah mengalahkan Wakabayashi. Tiba-tiba Pak Pelatih ngejok kalau Tsubasa adalah pacarnya Aki. Sontak Aki mengklarifikasi bahwa mereka hanya teman dari kecil. Pertandingan berlanjut, Golden Kombi Ishizaki dan Tsubasa menerobos pertahanan lawan. Ishizaki menyuruh Tsubasa menendang dengan tendangan jarak jauhnya, dan bolanya masuk. Ishizaki senang dan berkata bahwa itu adalah keberuntungan. Akhirnya Nankatsu akan masuk final melawan Shutetsu. Di sana ada Wakabayashi yang melihat pertandingan tersebut. Panel selanjutnya memperlihatkan Tsubasa pulang sekolah dan melewati jalan biasanya. Tiba-tiba dia melihat Wakabayashi dan Aki. Di sana Wakabayashi menyatakan cintanya ke Aki. Dia mengatakan jika besok dia menang kejuaraan, dia mau Aki menjadi pacarnya. Tapi jika Tsubasa yang menang, maka dia akan berhenti mengejar Aki. Lalu Tsubasa pulang ke rumah dan mengenang masa-masa di mana mereka bertiga masih menjadi teman dekat. Akhirnya flashback berakhir. Panel berganti ke pertandingan final Nankatsu melawan Shutetsu. Tsubasa dan Wakabayashi bertabrakan dan bola liar terjadi. Tidak hanya Tsubasa dan Wakabayashi, Ishizaki pun ikut mengejar bola liar tersebut. Pertandingan 2 lawan 1 terjadi. Sayangnya Wakabayashi terlalu jago dan mampu mengamankan bola tersebut.
Ternyata Tsubasa kakinya membentur tiang gawang dan mengalami pendarahan. Ishizaki pun membawa Tsubasa ke pinggir lapangan untuk diobati. Wakabayashi pun terkejut dan panik. Tsubasa pun pundung karena dia tidak bisa menjebol gawang Wakabayashi, meskipun sudah 1 lawan 1. Ishizaki menyarankan untuk mengganti Tsubasa dengan pemain lainnya, tapi Tsubasa tiba-tiba menolak. Dia berkata bahwa ini bukan cedera yang serius, cukup diperban saja. Aki dan Ishizaki tidak setuju. Mereka khawatir dengan cedera tersebut. Pak pelatih menyuruh Aki mengobati luka Tsubasa. Ishizaki menolaknya. Bagaimana bisa Tsubasa tetap bermain dengan cedera yang seperti itu? Nankatsu melanjutkan pertandingan hanya dengan 10 pemain. Seperti biasa, Ishizaki yang memimpin dan mengarahkan Nankatsu. Aki mengatakan bahwa pendarahan di kaki Tsubasa tidak mau berhenti, tapi Tsubasa bersikeras untuk menyuruh Aki memperban kakinya. Pertandingan berlangsung. Kali ini Ishizaki berhasil menghalau serangan Shutetsu. Kemudian Tsubasa berdiri dan bersiap untuk masuk ke lapangan. Aki kembali memperingatkan Tsubasa untuk tidak memaksakan diri. Tsubasa bersikeras untuk mengalahkan Wakabayashi kali ini. Selama ini memang Tsubasa tidak pernah menang melawan Wakabayashi sama sekali. Tapi kali ini dia bersikeras untuk memenangkannya. Aki lagi-lagi mengingatkan tentang kaki Tsubasa. Tiba-tiba Tsubasa teriak. Dia berkata bahwa dia pernah dipermalukan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kalah dari Wakabayashi ternyata membuat Tsubasa merasa malu selama ini. Lalu Pak pelatih mengatakan kepada Aki bahwa Tsubasa itu sangat membenci kekalahan lebih dari siapapun. Itulah alasan kenapa ia memilihnya sebagai kapten tim ini. Tapi Pak pelatih juga mengkhawatirkan kondisi kaki Tsubasa dan menyuruhnya untuk berhenti dan mencoba lagi ketika SMA. Tapi Tsubasa bersikeras. Dia juga berkata bahwa dia nggak mau menyerahkan Aki ke Wakabayashi. Aki pun tersipu malu. Tiba-tiba Aki mengatakan bahwa meskipun Tsubasa kalah, tapi tetap Tsubasa lah yang ia cintai. Pertandingan berlangsung. Kali ini Nankatsu mendapatkan tendangan bebas. Sebagai the real captain, Ishizaki akan mengambil alih tendangan bebas ini. Kemudian Tsubasa memaksa untuk melakukan tendangan bebas. Sontak Ishizaki marah karena mengkhawatirkan kaki Tsubasa. Dan Tsubasa berteriak, menyuruh Ishizaki mundur dan dia berteriak bahwa ini adalah perintah dari seorang kapten. Sontak semua orang terkejut karena Tsubasa belum pernah seperti ini. Wakabayashi dengan sombongnya meminta pemain Shutetsu yang menjadi tembok untuk menyingkir. Dia berkata bahwa tendangan dari kotak penalti pasti akan dia tangkap. Ini adalah the final showdown antara Tsubasa dan Wakabayashi. Akhirnya Tsubasa menendang dengan keras menggunakan kaki kanan yang cedera. Wakabayashi dengan sombongnya menangkap bola tersebut. Tapi sayangnya, air hujan membuat bola menjadi licin dan terlepas dari tangkapan Wakabayashi. Dan akhirnya Wakabayashi kebobolan dari luar kotak penalti. Semua orang terkejut dengan kejadian ini. Akhirnya peluit pertandingan berbunyi dan Nankatsu berhasil memenangkan kejuaraan ini. Tiba-tiba saja Wakabayashi datang ke arah Tsubasa, lalu dia menggendong Tsubasa keluar lapangan. Itulah cerita one shot manga Tsubasa Chapter Zero yang memiliki perbedaan mencolok pada sifat karakter yang kita kenal selama ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita di manga one shot ini lebih seru atau biasa saja? Jawab di kolom komentar ya.